chat ini masih ada, orangnya yang udah nggak ada. Aku masih ingat malam itu jam di layar nunjukin jam 23:47. Lampu kamar redup, kipas muter pelan dan dunia rasanya diam kecuali notifikasi yang nggak datang-datang. Chat itu masih kubuka, namanya masih sama, foto profilnya masih senyum yang dulu bikin aku betah berlama-lama online. Aku ngetik, "Kamu lagi apa?" Pesannya terkirim, checklist 1, abu-abu. Aku nunggu 1 menit, 2 menit, 5 menit, nggak ada tanda-tanda dia lagi ngetik. Padahal biasanya kalau aku nanya gitu, jawabnya cepat, kadang cuma lagi rebahan, kadang capek, kadang malah cuma stiker aneh. Malam itu kosong, awalnya aku mikir, mungkin dia ketiduran atau mungkin HP-nya mati. Aku nutup chat, buka lagi, masih sama. Besok paginya aku bangun dengan refleks pertama, buka HP, bukan alarm, bukan jam. Chat itu masih checklist 1. Aku ngetik lagi lebih panjang, "Maaf kalau aku ganggu, aku cuma pingin tahu kamu baik-baik saja." Terkirim checklist 1. Aku mulai ngerasa aneh, bukan marah, bukan sedih, tapi bingung. Karena dia bukan orang asing dan aku juga bukan siapa-siapa, tapi bukan nggak siapa-siapa. Kami bukan pacar, tapi juga bukan sekedar teman. Kami tipe hubungan yang susah dijelasin ke orang lain. Kalau ditanya dia siapa kamu, jawabnya selalu teman, tapi dekat. Chat kami tiap hari, gak selalu lama, tapi rutin, bahas hal random, tentang capek kerja, tentang lagu baru, tentang hidup yang rasanya gitu-gitu aja. Aku tahu jam tidurnya, dia tahu jam aku bisa overthinking. Kalau salah satu hilang sehari, yang lain pasti nyari. Sampai malam itu, hari pertama, aku masih berusaha santai. Aku sibukin diri, aku bilang ke diri sendiri, tenang, nanti juga dibales. Hari kedua, aku mulai buka chat lama, scroll ke atas, baca ulang pesan-pesan yang dulu kelihatan biasa tapi sekarang rasanya beda. Aku ketawa sendiri waktu baca chat receh. Aku senyum waktu nemu pesan yang dulu aku anggap sepele. Dan tanpa sadar aku nungguin notifikasi sambil muka-muka masa lalu. Hari ketiga, aku mulai nyari alasan buat nyalahin diri sendiri. Apa aku salah ngomong? Apa aku terlalu sering chat? Apa aku bikin dia risih? Aku baca ulang pesan terakhir yang dia kirim sebelum menghilang. Gak ada yang aneh, gak ada yang pertengkaran, gak ada drama. Pesan terakhir cuma, "Iya nanti aku ceritain." Ironis ya, katanya nanti, tapi nanti itu nggak pernah datang. Aku coba kirim satu pesan lagi, kali ini singkat, "Aku nunggu ceritanya." Terkirim checklist 1 dan disitu aku mulai sadar. Ini bukan soal HP mati, ini bukan soal sibuk, ini bukan soal lupa, ini soal dipilih atau diabaikan. Tapi anehnya aku masih berusaha pengertian. Mungkin dia lagi berat, mungkin dia lagi butuh waktu, mungkin dia nggak tahu gimana cara bilang. Aku ngasih ruang, aku berhenti chat. 1 hari, 2 hari, seminggu, chat itu tetap ada, namanya tetap di situ, tapi rasanya kayak ngobrol sama tembok. Sampai suatu hari aku lihat fotonya, update story-nya. Dia ketawa, dia nongkrong, dia hidup, dan di situ dadaku kayak diremes pelan-pelan. Bukan karena cemburu, tapi karena sadar dia nggak hilang, dia cuma hilang dari aku. Aku nggak marah, aku nggak maki-maki, aku cuma kecewa karena ternyata nggak dibales itu sakit, tapi dibaca dunia, diabaikan kamu, itu lebih sakit.
Malamnya aku nulis pesan panjang, pesan yang aku pikir matang-matang bukan buat nyalahin aku, bukan buat maksa, cuma jujur aku nggak tahu kenapa kamu tiba-tiba pergi. Aku cuma ingin bilang aku di sini bukan buat nuntut apa-apa. Kalau kamu udah nggak mau ngobrol, bilang aja, aku bisa nerima. Yang susah itu nggak dikasih penjelasan. Aku baca ulang pesan itu 3 kali, jari aku gemetar, bukan takut nolak, tapi takut tetap nggak dijawab. Aku kirim checklist 1, dan detik itu juga aku sadar satu hal. Kadang orang nggak pergi dengan pamit, mereka pergi dengan dia. Hari-hari berikutnya aku mulai terbiasa dengan rasa kosong, bukan karena sumbuh, tapi karena capek berharap. Aku masih buka chat itu sesekali, bukan buat nunggu, tapi buat memastikan ini beneran nyata. Chat itu masih ada, isinya masih sama, waktunya terakhir online gak berubah. Aku pernah hampir ngeblok, hampir ngapus, tapi selalu gagal. Karena menghapus chat itu rasanya kayak menghapus bagian dari diriku sendiri. Aku belajar satu hal penting dari kejadian itu, bahwa kehilangan itu gak selalu dengan air mata, kadang dengan hening. Gak ada perpisahan, gak ada penjelasan, cuma jeda yang keperpanjangan, dan kamu dipaksa nerima tanpa tahu salahmu di mana. Aku pernah nyalain diri sendiri, tapi lama-lama aku sadar kalau seseorang mau tinggal, dia akan cari cara. Kalau seseorang mau pergi, dia akan cari alasan, atau bahkan nggak pakai alasan sama sekali. Sekarang chat itu masih ada di HP ku. Aku nggak hapus juga, aku juga nggak buka tiap hari. Aku simpan sebagai pengingat bahwa aku pernah peduli, bahwa aku pernah nunggu, dan bahwa aku pernah belajar. Gak semua orang yang dekat punya keberanian untuk pamit. Kalau suatu hari dia baca chat terakhirku, aku harap dia tahu satu hal. Aku gak marah karena ditinggal, aku cuma sedih karena ditinggal tanpa kata. Dan buat kamu yang lagi dengerin ini, kalau kamu punya chat masih ada, tapi orang yang gak pernah balas, percayalah kamu gak sendirian. Kita semua pernah nunggu pesan yang terakhir kita tahu dan gak akan pernah datang. Terima kasih.